Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Obi-chan. Nah, hari ini saya akan melanjutkan pembahasan saya tentang grafik fungsi kuadrat. Di part sebelumnya, lebih tepatnya di part 2 fungsi kuadrat, kita telah membahas tentang bagaimana cara melukis grafik dari fungsi kuadrat. Nah, topik kita pada hari ini adalah mengenal sifat-sifat grafik pada fungsi kuadrat. Sebelumnya kita telah tahu bahwa bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, dan kita telah membuktikan di part 2 bahwa untuk yang A-nya positif maka kurvanya akan tersenyum atau terbuka ke atas, dan untuk A-nya yang negatif maka kurvanya akan terbuka ke bawah atau cemberut. Nah, berarti untuk ini kurva yang terbuka ke atas A-nya adalah positif, dan untuk yang terbuka ke bawah adalah A-nya negatif. Nah, sekarang kita lihat kurvanya. Di sini setiap kurva memiliki titik puncak. Untuk A positif, titik puncaknya berada di bawah. Inilah yang dinamakan titik puncak. Titik puncak. Titik puncaknya ini karena dia berada di bawah berarti dia minimum. Lalu kita lihat lagi yang untuk A-nya negatif, titik puncaknya berada di atas, berarti titik puncaknya maksimum. Nah, selanjutnya setiap titik-titik puncak ini mempunyai titik juga. Ini yang pastinya titiknya X, Y, dan yang ini juga sama X, Y. Rumus dari titik puncak adalah untuk yang X-nya min B per 2A. Lalu untuk titik Y-nya min B kuadrat min 4AC per 4A. Ini untuk titik X-nya dan ini untuk titik Y-nya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada garis putus-putus, ya kan? Inilah yang disebut sumbu simetri. Ini juga yang disebut sumbu simetri. Apa itu sumbu simetri? Sumbu simetri itu adalah sumbu yang membagi grafik menjadi dua bagian yang sama. Maka ini adalah sumbu yang membagi grafik dari kiri ke kanan harus sama. Lalu dari kiri ke kanan juga harus sama. Sumbu simetri ini juga merupakan garis tegak yang selalu melalui titik puncak. Jadi posisi sumbu ini juga akan selalu melalui titik puncak. Karena sumbu simetri ini selalu melalui titik puncak dan dia tegak, maka rumus sumbu simetri setara dengan rumus X pada titik puncak. Maka X ini juga adalah rumus sumbu simetri, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba melihat contoh soal. Misalnya di sini saya membuat contoh pertama, yang ditanyakan adalah titik puncaknya. Apakah ia maksimum atau minimum? Nah, di sini fungsinya yang diketahui misalnya Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 20. Nah, di sini saya akan menjawab menggunakan spidol berwarna pink. Dari fungsi ini, sekarang kita lihat X kuadrat min 2X plus 20. Berarti di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 2, dan C-nya sama dengan 30. 1 ini adalah positif, 1 positif. Maka di sini kurvanya akan terbuka ke atas atau tersenyum. Kita akan tahu titiknya di bawah, berarti titiknya adalah minimum. Sekarang yang kita cari adalah titik X, Y-nya. X-nya sama dengan min B per 2A. Berarti min B-nya adalah min 2 per 2 A-nya 1. Di sini bisa dicoret, min ketemu min plus, berarti X-nya adalah 1. Selanjutnya yang kita cari adalah titik Y-nya. Titik Y-nya adalah min B kuadrat min 4AC per 4A. Berarti di sini min B-nya adalah min 2 dikuadratkan min 4 dikali 1 dikali C-nya 30. C-nya
Maaf, bukan 30 tapi 20 ya. Per 4 dikali 1. Nah, di sini bisa kita urai kembali, berarti min 2 dikuadratkan 4, min 4 dikali 1 dikali 20 minus 80 dibagi 4. Nah, di sini kita bisa langsung bagi ya. Ini 4 bagi 4 1, 80 dibagi 4 20. Berarti 1 dikurang 20. Maka di sini 19. Jangan lupa di sini ada minnya ya. Berarti min 19. Nah, ini minnya bukan punya min 4 saja, tapi minnya punya min 4 juga punya min 20. Maka kalau kalian mau mengalihkan langsung bisa, atau kalian kurang dulu baru dikali juga bisa. Nah, berarti titiknya kita dapat 1, min 19 dengan titiknya minimum. Nah, selanjutnya saya akan mengambil contoh kedua. Misalnya di sini saya akan mencoret di sini. Misalnya yang B, misalnya juga ini yang A ya. Y sama dengan fungsinya min 2x kuadrat min 6x plus 4. Nah, di sini kita lihat nilai A-nya adalah min 2, nilai B-nya adalah min 6, dan nilai C-nya adalah 4. Di sini nilai A-nya bernilai negatif atau lebih kecil dari 0, maka kurvanya akan cemberut atau terbuka ke bawah. Nah, titiknya ini berarti maksimum. Yang kita cari titik ininya, apa nilainya? Nah, sekarang kita mulai untuk mencari X-nya, berarti min B per 2A, berarti min minus 6 per 2, A-nya berapa? Min 2. Tutup sama dengan berapa? Nah, ini berarti bisa kalian coret. Ini 6 dibagi 2 menjadi 3, berarti minus 3 per 2. Ini ya. Selanjutnya kita belum mencari yang Y. Sama rumusnya, min B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, di sini minnya saya taruh luar agar kalian tidak bingung. B kuadrat berarti 36 dikurang 4, A-nya min 2, C-nya 4 per 4, A-nya min 2. Berarti di sini bisa kita urai menjadi min 36 min 4 dikali min 2 plus 8 dikali 4 32. Nah, ini bisa kita coret. 36 dibagi minus 8 adalah minus 4,5. Lalu selanjutnya 32 dibagi 8 adalah minus 4. Nah, berarti kita dapat minus 4,5 ditambah minus 4 sama dengan min minus 8,5. Lalu min ketemu min plus, berarti jawabannya adalah 8,5. Maka di sini nilai X-nya adalah 3 per 2, min 3 per 2, dan nilai Y-nya 8,5 di titik maksimum. Nah, dari soal ini kita juga sudah langsung tahu sumbu simetrinya. Berarti sumbu simetrinya adalah yang X, yaitu min 3 per 2. Untuk yang A, berarti sumbu simetrinya adalah 1. Nah, sekarang kalian mulai paham kan apa saja sifat-sifat dari fungsi grafik? Ketika A-nya positif, maka kurvanya terbuka. Ketika A-nya negatif, kurvanya tertutup. Ketika A-nya positif, berarti titiknya minimum karena puncaknya di bawah. Lalu ketika A-nya negatif, berarti titiknya maksimum karena puncaknya di atas. Dan di sini kita juga tahu sumbu simetri adalah sumbu X dari titik puncak. Oke, di part selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Semuanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.